Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang penyimpangan atau anomalis dalam perancangan database. Anomalis atau penyimpangan adalah proses perancangan pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Efek samping yang tidak diharapkan di sini contohnya adalah yang pertama, menyebabkan ketidakkonsistenan data dalam sebuah tabel. Kemudian yang kedua, dapat menghilangkan data yang ada dalam tabel. Ada beberapa jenis anomalis. Yang pertama adalah anomalis peremajaan, yang kedua anomalis penghapusan, dan yang ketiga anomalis penyisipan atau penambahan. Yang pertama akan kita bahas tentang anomali peremajaan. Anomali peremajaan terjadi apabila ada perubahan pada sejumlah data pada suatu tabel, tetapi tidak seluruhnya diubah secara langsung. Contohnya di sini adalah ada tabel nilai. Tabel nilai biasanya ada di database akademik. Pada tabel nilai terdiri dari atribut atau field name, nama mahasiswa, kode MK, nama MK, SKS, semester, dan nilai. Perhatikan pada field kode MK dan nama MK. Di sini ada kode MK yang sama, yaitu MKB010, tetapi nama MK di sini berbeda. Di baris pertama, nama MK-nya adalah basis data. Kemudian di baris ke-4 dan ke-5, nama MK-nya adalah sistem basis data. Nah, kita ingin melakukan peremajaan atau update data pada tabel nilai. Nah, langkahnya di sini kita harus melakukan sebanyak 3 kali, yaitu di baris pertama, baris ke-4, dan ke-5. Misalkan kita ingin mengganti MKB010 itu dengan nama MK-nya adalah pengantar basis data. Secara otomatis nanti kita harus melakukan perubahan sebanyak 3 kali. Ya, jadi harus sebanyak 3 kali, yaitu di baris pertama, baris ke-4, dan baris ke-5. Ini yang disebut sebagai anomali peremajaan atau penyimpangan dalam perancangan basis data. Ini yang dikatakan menimbulkan efek yang tidak diinginkan karena kita harus melakukan perubahan lebih dari 1 kali. Penyimpangan yang kedua adalah penyimpangan penghapusan. Penyimpangan penghapusan merupakan suatu proses penghapusan suatu nilai rinci data yang mengakibatkan hilangnya informasi rinci data lainnya. Di sini contohnya adalah pada tabel mahasiswa. Dalam tabel mahasiswa tersebut ada field name, nama, program studi, pembimbing akademik, dan tahun akademik. Nama mahasiswa atas nama Damar dinyatakan tidak aktif, dan di sini kita akan melakukan penghapusan atas nama tersebut. Dengan proses penghapusan data atas nama Damar mengakibatkan data pembimbing akademik atas nama Wijianto juga terhapus. Disinilah yang disebut sebagai penyimpangan penghapusan, karena kita melakukan penghapusan satu data menyebabkan data yang lain ikut terhapus. Yang selanjutnya adalah anomali penyisipan. Anomali penyisipan terjadi apabila pada saat akan dilakukan penambahan data, ternyata ada elemen data yang masih kosong, dan elemen tersebut justru menjadi primary key. Contohnya di sini adalah pada tabel mahasiswa. Di sini ada name, nama mahasiswa,
kode MK, nama MK, SKS, semester, dan nilai. Kita ingin menambahkan satu data, yaitu pada data mata kuliah, yaitu mata kuliah Pancasila dengan kode MPK 002. Data yang lain tidak ditambahkan. Maka dari itu akan mengakibatkan dalam suatu tabel ada beberapa data yang kosong. Padahal di sini data NIM dinyatakan sebagai G atau primary key dari tabel mahasiswa ini. Ini yang disebut sebagai anomali penyisipan. Dari penjelasan tentang anomalis yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perancangan tabel yang dicontohkan dalam beberapa anomalis tadi dinyatakan tidak normal. Yang kedua, penyimpangan merupakan kejadian yang tidak diharapkan dalam proses perancangan basis data. Dan yang ketiga, penyimpangan terjadi akibat munculnya kerangkapan data atau redundansi data. Demikian penjelasan tentang anomalis database. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.